Jagung Indumadi Rahayu. Rahayu. Ya, pada malam ini saya dan Kang Onto Tunggul Pengabdi berada di Panggahan Kauripan Nusantara dalam bimbingan Pak Ditogo. Ini kita berbincang-bincang ya Pak D. Yeah. Ini ingin menceritakan tentang pengalaman maupun pandangan-pandangan dari Pak D maupun untuk Tunggul Pengabdi tentang pengalaman maupun yang lainnya. Ini barusan ini saya kan tidur Pak D. Nah, kemudian dibangunkan oleh panjenengan untuk segera melakukan mandi malam. Nah ini menurut Pak D sendiri ternyata mandi malam itu sangat luar biasa dari sisi manfaat maupun sisi nilai kebaikan buat badan ini Pak D. Iya. Jadi ya mohon penjelasan dan pencerahannya tentang mandi malam ini Pak D. Ya memang kalau menurut laku lampah yang saya jalankan mandi malam itu ya bagi saya bisa meningkatkan kecerdasan di dalam berspiritual. Jadi ya sehat jasmani, sehat rohani, dan tentunya akan mudah menerima ilham dari Tuhan. Walaupun banyak yang bilang kalau mandi malam itu ya kadang malah menyebabkan penyakit. Ada yang bilang rematik, ada yang bilang nanti bisa kena paru-paru, penyakit paru-paru itu. Yeah. Tapi ya hakikatnya bagi orang yang sudah menjalankan mandi malam ini luar biasa. Karena jiwanya akan lebih tenang gitu ya Kang. Iya, tenang. Tenang di dalam menghadapi hidup dan penghidupan. Itu lebih santai, lebih rileks gitu ya Kang. Yeah. Itu untuk mandi malam. Nanti kalau ingin jelasnya ya saya terangkan secara detail bagi yang mau melakukan di belakang layar. Yeah. Kan gitu. Nah, itu sekilas untuk mandi malam ya. Nah, ini kesempatan malam ini saya kedatangan tamu, sahabat saya, namanya Kang Onto Tunggul Pengabdi, jauh dari Jawa Timur. Nah, sekarang Jawa Timurnya Ya, kalau pindah-pindah loh sampai itu. Kerja di Mojokerto. Mojokerto ya. Tapi ya. asli kan Madiun. Jadi kerjanya di Mojokerto, aslinya Madiun. Dan Kang Onto Tunggul Pengabdi ini di dalam berspiritualnya saya katakan ya sudah malang melintang karena sudah nyampe berbagai wilayah dalam melakukan spiritual. Nah, sekarang kan sebentar lagi kan di penghujung 2024 ini kan mau pilpres pilihan presiden, sementara banyak tokoh-tokoh spiritual yang mengatakan bahwa pemilu 2024 itu nggak ada, jadi besok nggak ada pilihan presiden. Nah, menurut pandangan Kang Onto Tunggul Pengabdi ini gimana secara spiritual? Ya ini diprediksi bisa gagal. Gagal karena yang turunkan leluhur kita, para leluhur kita yang menghendaki itu semua. Alasannya apa itu Kang kok bisa gagal itu? Ya roda berputar Mas. Untuk membangkitkan anak cucu khususnya orang Jawa ini untuk kembali ke tatanan Jawa. Berarti Jawa yang dinamakan peradaban baru itu tadi. Peradaban baru, dunia baru. Sebetulnya peradaban lama karena dikerjakan oleh orang-orang lama dulu. Iya. Dan dimunculkan di era peradaban sekarang ini baru kan gitu ya. Dari kan sekarang ini banyak anak cucu khususnya di tanah Jawa ini kan jadi orang-orang lampau itu kan masuk ke wadah baru.
Ya memang kalau kita hubungkan secara Jangka Jayabaya juga kan Sudah habis. sudah habis ya. Sudah habis. Pesan di Jangka Jayabaya apa masih ingat Kang Tunggul? Ya setelah keruntuhan Mojopahit kan ada 7 pemimpin. Setelah keruntuhan itu dan negara ini tidak punya kedaulatan. Nah, dan sekarang sudah di eranya Pak Jokowi. Ini sudah berita yang ke-7 ya Kang? Ke-7. Nah, Semua kan lapis itu. 7. Iya. Bumi juga lapis 7. Itu secara pandangan spiritual ya. Hakikatnya nanti ya tergantung yang Maha Kuasa. Kalaupun itu nanti terjadi pemilu lagi, ya bukan berarti Jangka Jayabaya yang dulu pernah disampaikan itu salah atau tidak benar, menurut saya tidak. Kalaupun nanti ada pemilu, itu bukan berarti kita kok memandang oh ini prediksi leluhur ternyata salah, bukan itu ya Kang ya. Nah, tapi kalau dipaksakan kedaulatan negara kan rusak. Karena apa? Karena pemilu itu menurut pandangan saya itu adalah lahan-lahan orang yang korupsi. Ya. Menghambur-hamburkan uang, dana, gitu. Dan terkadang tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki rakyat. Nah, seperti itu. Rakyat sebetulnya ingin seorang pemimpin itu yang mempunyai amanah yang bisa dijalankan secara adil bagi seluruh rakyatnya. Tapi hakikatnya yang terjadi sekarang, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Makanya roh-roh para leluhur turun membawa risalah untuk membuat peradaban baru. Nah, jadi kalau sudah begini, siapapun yang mau coba-coba untuk berbuat kerusakan di muka bumi ini, tentunya akan dibasmi tanpa sisa oleh leluhur yang ditugaskan oleh Yang Maha Kuasa langsung gitu ya. Itu. Karena kita sebagai rakyat kecil ini sebetulnya sudah muak dengan tatanan-tatanan yang dikerjakan selama ini ya. Ya ini terpaksa saya sampaikan. Sebetulnya saya jarang membahas seperti ini. Sangat jarang sekali. Tapi karena ini harus saya sampaikan, semoga terketuk pintu para pemimpin, para pejabat. Yang mungkin banyak orang-orang baik, tapi lebih banyak lagi yang tidak baik menurut pandangan saya. Faktanya masih banyak terjadi korupsi di mana-mana. Baru-baru ini banyak partai-partai yang terbuka kedok korupsinya di kalangan DPR juga ya kan. Nah, ini saya nggak marah pemirsa, semangat karena rasa semangat. Jadi saya menyampaikan agak lantang kan gitu. Kira-kira begitu. Karena sabda leluhur juga mengarah ke peradaban baru ini. Iya. Jadi itu pengaruhnya dengan digelarnya sabda ini ya Kang ya. Dengan digelarnya sabda ini ya Kang ya. Jadi untuk sabda leluhur ini seperti yang kemarin saya terima melalui leluhur yang ada di dalam diri saya, bahwa besok itu bagi para pemimpin-pemimpin yang sifat wataknya angkara murka, maka akan dihabisi kehormatannya, dihabisi hartanya, dihabisinya nyawanya. Itu semua dari Tuhan. Karena sebetulnya manusia itu lahir tidak membawa apa, kembali pun tidak membawa apa-apa. Cuma meninggalkan. Kalau di dalam masa kehidupannya itu baik, maka akan meninggalkan kehormatan baik. Nama baik kan gitu ya Kang. Hartanya bisa diamanahkan kepada anak cucunya untuk yang bermanfaat. Kan gitu. Tapi kalau orang-orang itu masih punya sifat angkara murka, ya ini tidak pemimpin yang di atas saja. Semuanya manusia itu hakikatnya kalau dalam angkara murka akan hilang kehormatannya, hilang hartanya, hilang nyawanya tanpa meninggalkan sisa. Kan gitu. Karena di masa hidupnya kehormatannya sudah tergadaikan,
maka besok pun anak cucunya juga akan mendapat penghinaan dari perilaku orang tuanya kan gitu. Nah, sebenarnya itu. Jadi ya, apakah ini jadi tidak sebatas orang pemerintahan saja gitu Pak? Iya. Artinya dari berbagai lapisan yaitu maupun dari pemuka agama, rakyat biasa atau pegawai, pengusaha, terutama pemerintah ini yang diberi amanah untuk mengelola negara ini yang tentunya berkaitan dengan harta kekayaan bumi Nusantara ini gitu. Jadi ini kita pun bisa kena kalau kita tidak manah menjadi manusia di muka bumi ini. Seperti itu. Karena sebetulnya sifat-sifat angkara murka ini akan bisa menghabiskan segala-galanya. Seperti yang saya bilang tadi, menghabiskan kehormatan, menghabiskan harta. Bahkan nyawa ini ketika habis, tidak akan ada yang disisakan. Beda kalau orang ini dengan laku lampah di dalam spiritual selalu untuk menjaga tata budi pekerti dengan sifat pekerti, dengan sifat luhur, maka akan tetap terjaga kehormatannya dan hartanya pun tetap terjaga untuk anak turunnya walaupun nyawanya sudah tiada kan itu kira-kira Kang atau Tunggul Ya. nah, itu. Jadi ada istilah gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan Mama. kan itu. Nah, itu maka ya tidak mustahil kalau para tokoh spiritual ini bercerita tentang kejadian besok 2004 itu sudah tidak ada pemilu. Karena itu memang di Jogoboyo sendiri diterangkan bahwa setelah runtuhnya Majapahit hanya ada 7 pemimpin Nusantara ini kan ya. gitu. Nah, dan tidak berdaulat atau gimana? Tidak punya kedaulatan. Tidak punya kedaulatan ya. Ya. Nah, maknanya ya rusak tatanan yang lama itu gitu loh. Jadi dari ketujuh presiden ini yang punya hajat untuk memakmurkan rakyatnya belum bisa terlaksana. Karena apa? Karena jajarannya belum bisa menggenggam amanah. Mungkin pemimpin kita bagus, ya. Pemikirannya bagus, bijaksana di dalam mengayomi rakyatnya. Ya tersandra dalam sistem. Dalam sistem gitu, ya kan? Nah ini ada kaitannya dengan penjelasan dari leluhur panjenengan Pak De, yaitu Samyang Antogo Ningun ya Pak De, bahwa beliau menjelaskan bahwa sesungguhnya harta kekayaan negara Nusantara ini kalau misalkan dibagi per kepala pada rakyatnya ini setiap bulan itu 20 juta itu tidak perlu kerja itu sudah dapat jatah gitu Pak. Iya. Sebab negara-negara luar sendiri sudah banyak yang artinya harta kekayaannya terbatas. Contoh kayak Arab itu kan hanya minyak ya Pak. Itu makmur. Iya. Apa-apa sudah ditanggung oleh pemerintah. Tapi Indonesia ini kan jauh melebihi dari bangsa-bangsa lain itu Pak. Tapi jangan salah loh, ada kemenangan di kita. Kalau setiap manusia diberi jatah 20 juta per bulannya tanpa bekerja, itu memanjakan, tidak ada pendidikan. Makanya budi pekerti yang tinggi itu ya di Nusantara, karena dididik keras. Dari kita meneteskan keringat, bekerja keras, yang kita punya pendidikan biasa, ya kan? Gitu. Kalau orang-orang tidak terdidik, akhlaknya rusak. Karena tanpa bekerja pun sudah punya penghasilan. Untuk senang-senang toh akhirnya. Jarang orang yang punya uang banyak untuk berspiritual, untuk melakukan sebuah perjalanan ritual rohani kan jarang. Kebanyakan orang banyak uang ya untuk senang-senang. Ya kan? Akhirnya rusak moralnya, rusak akhlaknya kan gitu. Ya laris Pak De. Artinya sekarang untuk anak-anak bangsa Nusantara ini Pak De, baru senang sedikit aja, wah kayaknya udah mau kayak gaya-gaya orang kaya ya Pak De. Makanya ya nggak salah juga, nggak apa-apa. Untuk saat ini kita seperti itu karena untuk pendidikan. Tapi nanti di era peradaban baru ini dengan kemakmuran
harta kekayaan yang melimpah di Nusantara ini besok akan bisa dimanfaatkan oleh anak turun kita, karena sudah dibekali dengan pendidikan budi pekerti tinggi, otomatis di dalam menggunakan hartanya maka akan di jalan benar, kan gitu. Jadi memang sudah diatur semua kehendak Tuhan. Cuman ya tadi, karena sekarang ini masih banyak keangkaran baik dari golongan pejabat, golongan rakyat, akhirnya carut marut kan gitu ya kan ya. Iya. Gitu loh. Makanya dengan sabda-sabda leluhur ini nanti orang akan berpikir. Mungkin saat ini belum berpikir. Kalau pikirannya paling ya ini bohongan, ini settingan, ini apa. Tapi nanti lihat saja yang akan terjadi gitu. Karena leluhur itu lebih titis. Kenapa? Karena lebih dekat dengan Tuhan. Iya. Beda dengan kita manusia awam yang serba keterbatasan kan gitu. Cenderung memenuhi hawa nafsunya nih. Iya, makanya itu. Makanya malam ini saya terpaksa menyampaikan ini. Karena sudah saatnya untuk disampaikan. Walaupun kemarin sudah banyak tokoh-tokoh spiritual yang menyampaikan gitu ya. Iya. Kemarin kan saya masih diam belum menyampaikan ini. Gitu loh. Ya semoga yang kita harapkan di tatanan peradaban baru ini nanti pemimpin kita ini betul-betul mempunyai suatu kekuatan, daya gaib yang diberikan Tuhan, memegang Trisula kan gitu ya kan? Ya, Trisula. Trisula Weda. Yang nanti akan menjadi pedoman seluruh orang tanah Jawa khususnya. Kan? Ya. Karena apa? Di dalam Trisula Weda ini ajarannya sangat luar biasa. Kita nggak membahas agama ya. Ya. Ini kita membahas tatanan peradaban leluhur di Nusantara. Karena ini Trisula Weda ini adalah harus jujur, yang harus benar, yang harus lurus kan gitu. Bijaksana kan gitu. Lambangnya pun luar biasa. Paham belum Kang untuk pengerti tentang simbol-simbol Trisula Weda itu? Ya, lambang Trisula Weda itu kan 3 kekuatan besar. Di belakang tadi Trisula Weda itu kenapa menjadi pedoman orang Jawa? Karena tatanan itu nanti yang akan diterapkan di era zaman baru, dunia baru untuk kembali ke Jawa. Iya. Ini dunia urusannya bukan hanya negara. Bukannya negara. Maka yang digadang-gadang itu kan ya, contohnya Nusantara ini akan menjadi barometer dunia. Itu benar itu. Iya kan? Itu benar. Menjadi pancer. Atau seluruh dunia. Apa itu? Mercusuar dunia. Nah, itu. Jadi ini sudah era jagat panipisan. Ya. Terus leluhur akan turun di muka bumi, menitis ke orang-orang yang terpilih. Iya, yang benar, jejak, jujur. Itu nanti dengan secara otomatis leluhur itu mencari wadah yang benar-benar bersih kepada anak cucu, khususnya di Nusantara ya. Jadi nanti juga ada pejabat yang memang itu benar-benar orangnya itu bersih. Nah, leluhur itu akan masuk mancing, menitis. Bukan hanya kekuatan itu. Iya. Bukan hanya kalangan pejabat saja, tapi seluruh anak cucu, lapisan masyarakat. Iya. Itu leluhur memang mencari wadah baru yang benar-benar bersih. Layak untuk ditisi. Iya. Dan saya ini sangat mengapresiasikan dengan tindakan-tindakan apa yang dilakukan oleh Pak Menteri kita, khususnya Pak Menteri MD, itu luar biasa. Saya sangat mendukung. Secara spiritual saya akan mendoakan beliau supaya beliau diberi keselamatan, panjang umur, dan benar-benar bisa mengungkap kasus-kasus korupsi di tanah air ini untuk menuju era peradaban baru kan itu. Itu nanti juga secara otomatis Mas kebongkar semua. Nah, iya. Kena sabda leluhur, sabda keweleh, terus sama sabda kalau mau kemarin ya. Ya.
Itu berarti nggak sembarangan ya Kang? Sabda Ya Kawasa kalau mengo sama itu ya itu. ndak tahu kebongkar sendiri. Oh gitu ya. Nah, kira-kira gitu ya Kang ya. Ya. Mungkin untuk malam ini yang kita sampaikan sekian dulu ya Kang ya. Iya, Ini iya. bisa disambung lain kali karena Iya, kita juga mau ada masyarakat. Iya. Nah, sekian dulu yang Iya. kami sampaikan Pak Dadan. Ya demikian pemirsa bincang-bincang saat yang disampaikan oleh Pak D bersama para siswanya di Palenggahan Kauripan Nusantara ini. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau menjadi pencerahan dan bermanfaat bagi kita semua. Oke, Sagung Dumadi Rahayu. Rahayu. Nanti Pak D. Tidak kuatir lur, awake dhewe isih dipikir para leluhur. Ngerti kuwe padha-padha ngawur, tetep obak nganggo budi pekerti luhur. Gampang